Assalamualaikum semua para Sweet Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harapkan kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Karena malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 4 Episode 1. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya kita dikejutkan dengan penampakan yang dimana ternyata Agent Kin masih hidup dan kematiannya ternyata hanyalah sandiwara yang dirancang sedemikian oleh Mr. Kaplan. Karena Mr. Kaplan ingin membantu Agent Kin dan Tom agar terlepas dari Reddington. Dan Reddington yang mengetahui itu menjadi emosi akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh Mr. Kaplan itu. Karena akibat Mr. Kaplan itu, Alexander Kirk berhasil mendapatkan Agent Kin dan Tom maupun Agnes putrinya yang saat ini bersama pria yang disewa oleh Alexander Kirk untuk menculik Agnes. Dan yang paling mengejutkan di episode yang lalu adalah Alexander Kirk ini, dimana dia ternyata memiliki nama asli Konstantin Rostov dan dia mengaku sebagai ayah kandung Agent Kin. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan segera mengetahuinya. Dan untuk itu saya minta kepada Anda untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana di sini Reddington mencoba membayangkan kejadian yang terjadi setelah melihat darah yang ada di tempat ini, yang dimana darah yang berceceran itu ternyata milik pria yang bergelut dengan Tom karena Tom berhasil melukainya. Dan di sini Kaplan terus menyampaikan pembelaannya kepada Reddington yang sangat-sangat emosi itu. Tapi Reddington tidak menghiraukan perkataan Kaplan dan tak membutuhkan waktu yang lama, Dembe berhasil menemukan lokasi pria yang terluka itu akibat ditembak oleh Tom. Dan Reddington pun langsung menuju lokasinya yang ternyata berada di sebuah klub malam yang ada di Kuba. Namun ternyata pria itu tidak bisa diselamatkan dari lukanya dan Reddington tak bisa berbicara dengannya untuk mencari petunjuk agar bisa menemukan Agent Kin, Tom maupun Agnes. Tapi di sini Reddington tidak langsung pergi begitu saja, di mana Reddington memotong leher pria itu lalu membawa kepalanya kepada kenalannya yang ada di Kuba, yaitu Manny, untuk mencari tahu tentang siapa pria ini dan bekerja untuk siapa. Yang dimana Manny memberitahu bahwa yang dipotong kepalanya itu oleh Reddington adalah seorang polisi, dan Manny tidak tahu dia bekerja untuk siapa. Tapi Manny mengetahui orang yang bisa memberikan informasi kepada Reddington. I don't know, but I know who might. Ya akhirnya keesokannya Manny pun membawa Reddington untuk menemui orang itu yang ternyata polisi juga yang saat ini sedang bermain judi. Dan di sini Reddington akan memberikan uang sebagai imbalan informasi yang bisa diberikan. Tapi di sini salah satu polisi dengan sombongnya berkata bahwa dia akan tetap menyimpan uang Reddington itu dan tidak akan memberikan informasi apapun. Ya akhirnya Reddington pun langsung membunuhnya dan dua polisi lainnya yang mencoba untuk melawan Reddington. Tapi tidak dengan polisi satu ini, karena dia tak ingin mati juga, di mana dia akhirnya memberikan informasi kepada Reddington itu. Dan Reddington akhirnya memiliki petunjuk untuk menemukan Agent Kin dan lokasinya. Kaplan yang mengetahui itu pun bertanya kepada Reddington apakah perlu dia mengumpulkan tim. Namun Reddington yang memang belum bisa memaafkan Kaplan mengabaikannya dan lebih memilih meminta Dembe untuk mengumpulkan timnya. Should I assemble a team? Dembe, call Silvio and send Cristobal. Tapi sebelum kita melihat Reddington ke lokasinya, kita akan ke sisi Aram dan kawan-kawan di mana mereka semua
akhirnya juga mengetahui bahwa Agent Kin ternyata masih hidup dan hanya melakukan sandiwara untuk menjauh dari Reddington. Yang dimana mereka sebetulnya cukup senang, tapi mereka juga merasa sangat kecewa karena Agent Kin sampai melakukan hal itu. Dan yang paling tak bisa terima adalah Navabi, dimana dia sangat kesal kepada Agent Kin karena merasa dirinya dipermainkan. Tapi di sini Cooper mencoba menasihati timnya dengan berkata bahwa dia juga sebetulnya merasakan hal yang sama, tapi di lain sisi dia juga merasa senang karena Agent Kin ternyata masih hidup. Dan yang terpenting saat ini adalah menemukan Agent Kin dan keluarganya, lalu membawa mereka pulang dengan selamat. Sementara di sisi Agent Kin itu sendiri yang bersama Alexander Kirk di suatu tempat yang masih ada di Kuba, Agent Kin yang masih tak percaya bahwa Alexander Kirk adalah ayahnya sempat memukulnya. Namun Alexander tak membalasnya karena dia mengerti perasaan Agent Kin itu, hingga akhirnya Alexander pun menceritakan detail kepada Agent Kin dengan berkata bahwa Agent Kin dan ibunya adalah dua orang yang pernah dia pedulikan. Dan sekarang hal wajar Agent Kin tidak mengetahui semua itu karena Reddington mengambil Agent Kin dari Alexander ketika Agent Kin masih kecil. Dan Alexander Kirk mengungkapkan Reddington dan ibu Agent Kin, Katarina Rostova, dulunya berselingkuh. Dan saat itu Alexander sempat berpikir bahwa Reddington mungkin memang ayah kandung Agent Kin. Tetapi Alexander mempunyai bukti bahwa Reddington bukanlah ayah kandung Agent Kin. Dan Alexander hanya menganggap Reddington hanyalah seorang yang pendendam dan jahat. Karena Reddington tak bisa menerimanya ketika Katarina memutuskan perselingkuhannya dengan Reddington. Lalu suatu hari Alexander pulang dan Agent Kin sudah hilang karena Reddington telah membawa Agent Kin yang masih kecil itu. Dan sejak saat itulah Alexander pernah berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Agent Kin lagi, sampai akhirnya Alexander Kirk melihat berita di televisi bahwa Agent Kin bersama Reddington buronan paling dicari dunia itu. Namun kenapa Alexander sampai menyerang pernikahan Agent Kin jika memang dia peduli dengan Agent Kin? Dimana untuk alasan itu Alexander menyampaikan bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk menjauhkan anaknya dari Reddington. Dan Alexander juga yakin Agent Kin lebih paham akan hal itu karena Agent Kin sendiri sudah memalsukan kematiannya sendiri untuk menjauhkan Agnes dari Reddington itu. Agent Kin yang mendengar itu tak bisa menjawabnya karena apa yang dikatakan Alexander memanglah benar. Dan itulah cerita versi Alexander Kirk ini yang dia ceritakan kepada Agent Kin itu. Jadi untuk saat ini silahkan jika kalian ingin menyimpulkan sendiri tentang siapa Alexander Kirk ini. Dan tak lama kemudian, percakapan ayah dan anak ini terganggu karena anak buah Alexander datang memberitahu bahwa pesawat yang dia sudah siapkan untuk pergi ditemukan pihak polisi Kuba. Yang dimana Alexander yang mendengar itu meminta untuk mencari pesawat lain. Yang dimana setelah Agnes yang saat ini bersama pria ini yang ternyata bernama Mato tiba di sini, Alexander berencana pergi meninggalkan Kuba bersama Agent Kin dan Agnes putrinya itu menggunakan pesawat. Agnes will be here shortly. And Tom? Dan untuk Tom, ternyata dia sedang disekap di bagasi mobil oleh Mato yang saat ini dalam perjalanan untuk mengantarkan Agnes kepada Alexander Kirk bersama pasangannya. Dan di sini Tom sempat meminta tolong dengan melambaikan tangan kepada pengendara lain, yang dimana pengendara itu akhirnya menelpon polisi setelah melihat tangan Tom yang melambai dari dalam bagasi mobil itu. Polisia! Dan selang beberapa saat, polisi pun akhirnya datang akibat telepon itu. Di mana di sini polisi meminta Mato untuk membuka bagasi mobilnya, namun saat bagasi itu terbuka, inilah yang terjadi. Pasangan Mato mencoba menyerang polisi itu, yang dimana pada akhirnya Mato pun membunuh polisi itu dengan mematahkan lehernya lalu memasukkan mayatnya ke dalam bagasi mobilnya bersama Tom itu. Dan untuk saat ini usaha Tom untuk menyelamatkan dirinya ternyata tidak berhasil.
Sementara untuk Reddington dan anggotanya, dia akhirnya tiba di lokasi saat ini Agent Keen dan Alexander Kirk berada. Namun anak buah Alexander yang mengetahui itu memerintahkan bawahannya untuk meminta bantuan dengan menghubungi pihak militer Kuba. Dan Reddington, dia akhirnya tiba di suatu ruangan seperti ruangan interogasi yang dimana terdapat Agent Keen dan Alexander di ruangan sebelahnya itu. Dan di sini, Agent Keen sempat memberikan kode tentang posisinya. Elizabeth. I'm on your left. Tapi ternyata peluru yang keluar dari senjata Reddington untuk membunuh Alexander tidak bisa menembus kaca yang terpasang itu. Ya, akhirnya terjadilah percakapan antara Reddington dan Alexander, di mana Reddington bertanya kepada Alexander, sebutkan apapun yang diinginkan Alexander agar menyerahkan Agent Keen tanpa cedera sama sekali. Dan Reddington akan memberikan apapun yang diinginkan Alexander Kirk itu. Di mana Alexander yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa yang diinginkannya adalah membesarkan anaknya, melihatnya tumbuh, dan untuk mengingat kembali 26 tahun menjadi ayah yang Reddington sudah ambil darinya. Namun Alexander yakin Reddington tidak bisa memberinya akan hal itu. Reddington yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia memang tidak bisa memberikan akan hal itu karena bagi Reddington, Agent Keen tidak akan pernah menjadi milik Alexander untuk dibesarkan. No. Because she was never yours to raise. Dan dari jawaban Reddington ini, kita bisa simpulkan bahwa Reddington menyangkal Alexander Kirk adalah ayah kandung Agent Keen. Dan di sini pasti Anda sedang berpikir keras siapa sebenarnya ayah kandung Agent Keen itu. Karena sampai saat ini kita belum bisa mendapatkan kepastian akan hal itu. Dan untuk itu kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan semuanya. Sementara di luar di tempat ini, ternyata pasukan militer Kuba tiba untuk menangkap Reddington. Dan Dembe memberitahu Reddington akan hal itu. Agent Keen yang mengetahui itu pun meminta Reddington untuk segera pergi dan menyelamatkan Agnes saja yang saat ini bersama Tom. Karena jika Reddington tidak pergi, maka Reddington akan dibunuh oleh militer Kuba itu. Yang dimana Reddington akhirnya terpaksa pergi, tapi dia berkata kepada Agent Keen bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan Agent Keen. Elizabeth, I will come for you. Dan setelah Reddington pergi, Reddington yang mengetahui Alexander Kirk berencana membawa Agent Keen keluar dari Kuba tapi tak tahu tepatnya bagaimana, akhirnya menghubungi Cooper dan kesatuannya untuk meminta bantuan agar bisa menemukan dan menyelamatkan Agent Keen. Dan untuk itu, Reddington memberikan blacklist kali ini yaitu Esteban, seorang spy master dan mantan pemimpin pasukan pembunuh di tentara Chili yang melembagakan sistem teror yang disponsori oleh negara, yang dimana Esteban itu dikenal suka melakukan pelecehan, penculikan, dan pembunuhan, tapi tidak pernah ditangkap karena dilindungi pemerintah Amerika yang mempekerjakannya sebagai mata-mata. Dan menurut database FBI, Esteban sudah meninggal pada tahun 1989. Tapi tentu saja, Reddington sangat tahu bahwa Esteban masih hidup dan ada di Kuba. Dan Reddington yakin Esteban bisa membantu menemukan Agent Keen karena Reddington melihat Alexander Kirk dilindungi oleh militer Kuba. Hanya saja Reddington tidak bisa menemukannya dan Reddington meminta bantuan Cooper karena Reddington tahu pemerintah Amerika atau lebih spesifiknya CIA mempekerjakan Esteban sebagai mata-mata, dan karena itulah Reddington meminta Cooper untuk menemui atasannya yaitu Cynthia Panebaker karena Reddington tahu Cynthia mengetahui cara agar bisa bertemu dengan Esteban itu. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan bagaimana sosok Esteban itu, yaitu pria ini, yang saat ini ada di Kuba dan sedang menakut-nakuti seorang wanita yang dia tahan seenaknya, yang mungkin saja untuk memuas hawa nafsunya ataupun menyiksanya. Sementara Cooper, dia pun akhirnya bertemu dengan Cynthia atas saran dari Reddington itu, yang dimana Cooper menjelaskan semuanya kepada Cynthia bahwa Agent Keen ternyata masih hidup, dan Reddington meminta bantuan agar bisa menemui Esteban yang saat ini hanya pemerintah Amerika yang tahu protokol untuk bisa menemui Esteban itu. Cynthia yang mendengar itu pun mau tidak mau memberitahu cara agar bisa menemui Esteban itu karena pemerintah juga tak ingin kehilangan
Reddington sebagai aset pemerintah. Yang dimana setelah mengetahui cara dari Cynthia agar bisa menemui Esteban, Cooper meminta Donald dan Navabi untuk terbang ke Kuba menemui Esteban dan membantu Reddington menemukan Agent Keen. Tapi di sini Navabi menolak karena dia masih tak bisa memaafkan Agent Keen yang sudah mempermainkannya perihal sandiwara kematian Agent Keen itu. Ya akhirnya mau tidak mau Donald pun pergi sendiri ke Kuba untuk menemui Esteban itu. You'll be going alone. Here's how it's gonna work. Dimana setelah Donald tiba di Kuba dan menjalankan protokol sesuai instruksi Cynthia agar bisa bertemu dengan Esteban, salah satu anak buah Esteban menculik Donald dan membawanya ke tempat Esteban biasa menahan korbannya. Dan di sini Donald sempat berbicara dengan tahanan wanita yang terlihat sangat ketakutan itu. Tapi tak lama kemudian Donald pun akhirnya bertemu dengan Esteban ini. Dimana di sini Esteban mengira pihak Amerika mengutus Donald datang ke Kuba untuk membunuhnya karena tak ingin bekerja sama lagi dengan Esteban. Tapi Donald yang mendengar itu menjelaskan bahwa dia datang ke sini bukan untuk hal itu, karena Reddington ingin berbicara dengan Esteban ini. Yang dimana untuk membuktikan perkataannya, Donald pun meminjam ponsel milik Esteban itu dan menghubungi Reddington. Yang dimana Esteban akhirnya percaya dengan perkataan Donald itu setelah berbicara dengan Reddington. Tapi sebelum kita melihat pertemuan Reddington dengan Esteban ini, kita akan ke sisi Tom yang dimana Mato menyerahkan Tom kepada anggotanya yang tentu saja untuk dibunuh dan menguburkan mayat polisi yang dibunuh Mato tadi. Tapi di sini Tom sempat mencoba untuk melarikan diri, tapi usahanya sia-sia karena Mato mengancam akan membunuh putrinya itu. Yang pada akhirnya Mato pun pergi membawa Agnes untuk diantarkan kepada Alexander Kirk dan meninggalkan Tom untuk dibunuh oleh anggota Mato itu. Baby, I can pay you. Quiet. Not me, I have a friend. Dan untuk Reddington, dia akhirnya bertemu dengan Esteban dan menjelaskan semuanya mengapa Reddington ingin bertemu dengannya. Dimana Reddington yang tahu cepat atau lambat pemerintah akan membunuh Esteban ini karena tak dibutuhkan lagi. Reddington menawarkan kesepakatan agar Esteban bisa menghilang dan hidup tenang dan pemerintah tak bisa menemukannya lagi. Karena kita tahu selama 30 tahun Reddington mencari buronan, FBI tak bisa menemukannya sama sekali. Tapi, jika Esteban menginginkan hal itu, Esteban harus membantu Reddington menemukan lokasi Agent Keen dan apa yang sedang direncanakan Alexander Kirk itu. Dimana tak membutuhkan waktu yang lama Esteban berbicara dengan pihak militer Kuba, Esteban berhasil mendapatkan informasi dengan detail lokasi Agent Keen dan rencana Alexander yang berniat pergi dari Kuba menggunakan pesawat apung. Dan bahkan, Esteban yang mengetahui bahwa yang menjaga Alexander Kirk adalah orang yang dikenalnya, menghubunginya dan Esteban meminta pria ini untuk pergi meninggalkan Alexander Kirk. Reddington yang mendengar itu pun mengatakan kepada Esteban, di mana sesuai janji Reddington untuk Esteban karena membantunya menemukan lokasi Agent Keen, seorang buruh pelabuhan yaitu aset Reddington akan menunggu Esteban di sebuah dermaga lalu membawa Esteban menggunakan kapal kontainer menuju Caracas. Dan setelah di sana bisa dipastikan Esteban akan hilang dari jangkauan pemerintah. Dan di sini Donald berkata kepada Reddington bahwa dia akan ikut untuk menyelamatkan Agent Keen. Tapi Reddington menolaknya akibat kejadian di episode yang lalu. Karena Reddington tak ingin Donald menghalanginya lagi dalam membunuh Alexander Kirk. Yang dimana Donald melakukannya di episode sebelumnya. Namun Donald yang mendengar itu berkata, bagaimana dengan Esteban itu? Apakah dia akan pergi begitu saja? Karena dia tahu Reddington melakukan kesepakatan bersamanya, yang membuat Donald berpikir Donald tak bisa menyentuh Esteban akibat kesepakatan Reddington itu. Namun Reddington yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa memang benar dia melakukan kesepakatan dengan Esteban, orang yang menurutnya secara pribadi sangat jahat. Tapi bukan berarti Donald juga ikut melakukan kesepakatan. Dan Reddington menyampaikan untuk Esteban itu semua tergantung Donald sendiri mau melakukan apa terhadapnya. Karena Reddington tidak peduli sama sekali. Namun apakah yang akan dilakukan Donald ini terhadap Esteban yang ingin pergi menghilang itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Sementara di sisi Agent Keen, dia akhirnya bertemu dengan Agnes, putrinya itu, di mana dia terlihat sangat senang setelah bertemu dengan putrinya itu. Dan di sini Alexander bertanya kepada Mato apakah Tom sudah diurusnya.
yang dimana Tom ternyata baru saja selesai menguburkan mayat polisi yang dibunuh Mato tadi dengan diawasi oleh anggota Mato itu. Dan saat pria ini ditelepon oleh Mato untuk menanyakan apakah sudah membunuh Tom yang melihat kesempatan itu pun langsung melayangkan pukulan dengan batu yang dia temukan itu, yang pada akhirnya Tom pun berhasil membunuh anggota Mato itu. Dimana setelah Tom membunuhnya, Tom berbicara kepada Alexander Kirk dengan berkata bahwa dia akan datang, tapi bukan hanya dia, melainkan dengan pasukan. An army is coming for you. Dan di sini ternyata Tom menghubungi Aram meminta untuk melacak mobil sedan yang digunakan Mato itu. Karena di saat Tom disekap di bagasinya, Tom sempat membuat sesuatu agar bisa dilacak, yang dimana itu memang membutuhkan waktu. Dan Aram akan memberitahu Tom ketika dia sudah mendapatkan sinyal dari mobil sedan yang digunakan oleh Mato itu. Let you know when I find the signal. Sementara di sisi Alexander yang mengetahui pesawat apungnya untuk dia pergi sebentar lagi akan tiba, mendatangi Agent Kin di kamarnya, yang dimana ternyata Agent Kin berhasil melarikan diri bersama anaknya dengan mengakali pintu kamarnya dengan sebuah plaster. Dan Alexander juga akhirnya tahu bahwa semua pasukan yang menjaganya tadi telah pergi, yang dimana saya bisa konfirmasikan pasukannya itu pergi akibat Esteban yang memerintahkan untuk pergi meninggalkan Alexander Kirk ini. Dan untuk Agent Kin, ternyata dia belum pergi jauh dari kediaman Alexander itu, di mana pasangan Mato berhasil menemukannya dan dia sempat bergelut dengan wanita itu. Tapi Agent Kin terpaksa menyerah karena Mato mengancam akan membunuh putrinya, yang dimana tak lama setelah ini terlihat pesawat Alexander sudah tiba dan Alexander berencana untuk pergi dulu bersama Agent Kin karena mengetahui Reddington akan segera tiba. Dan Alexander memerintahkan Mato untuk mengambil semua barang Agnes dan pergi dari tempat ini. Thank you, Aram. Agnes is here. Sementara di sisi Reddington, dia akhirnya tiba dan memerintahkan semua anak buahnya untuk mengepung kediaman Alexander dan meminta Mr. Kaplan untuk stay di mobil saja. Dimana saat memasuki kediaman Alexander itu, Dembe sempat bergelut dengan Mato. Dan untuk Reddington, ternyata dia terlambat menyelamatkan Agent Kin karena Agent Kin sudah di atas pesawat bersama Alexander Kirk itu. Sementara Kaplan, dia yang melihat pasangan Mato itu sedang bersiap untuk pergi, mencoba untuk mengejarnya, di mana Kaplan akhirnya berhasil mendapatkan Agnes, putri Agent Kin itu. That's not your child. Sementara Dembe ternyata dia kalah bergelut dengan Mato itu dan Mato berhasil melarikan diri bersama pasangannya. Dan kali ini mungkin Reddington gagal menyelamatkan Agent Kin, tapi berkat Mr. Kaplan, Reddington berhasil menyelamatkan Agnes. Then he worked for us? Do you have any idea? Dan untuk Esteban Blacklist kali ini, ternyata dia ditangkap pihak Kuba karena Donald melaporkannya sebagai sumber anonim kepada pihak Kuba bahwa Esteban adalah mata-mata yang bekerja untuk Amerika. Yang dimana Cynthia yang mengetahui itu terlihat sangat kesal kepada Donald karena dia takut Esteban akan membawa masalah kepada pemerintah Amerika. Namun Donald yang mendengar itu menyampaikan kepada Cynthia bahwa CIA pasti akan langsung membunuh Esteban itu. Terlebih Donald juga tidak menyesali keputusannya karena dia telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa atas tip yang diberikannya itu kepada pihak Kuba. Dan begitulah nasib Blacklist kali ini, yaitu Esteban, di mana saya bisa konfirmasikan Esteban akan dibunuh CIA karena Amerika tak ingin mendapatkan masalah karena telah mempekerjakannya sebagai mata-mata Amerika. Sementara di sisi Tom yang baru saja keluar dari dalam hutan menghubungi Dembe yang saat ini di dalam mobil bersama Reddington, Kaplan, dan Agnes. Dan Tom akhirnya tahu Reddington gagal menyelamatkan Agent Kin tapi berhasil menyelamatkan Agnes. Dan setelah telepon Tom itu berakhir, Kaplan mencoba menyampaikan sesuatu kepada Reddington tapi belum sempat Kaplan berkata, inilah yang terjadi. Di mana sebuah mobil menabrak mobil mereka, yang dimana ternyata itu adalah Mato, dan akibat tabrakan itu Dembe Reddington tidak sadarkan diri. Dan untungnya
Agnes baik-baik saja, di mana Mato akhirnya mengambil kembali Agnes putri Agent Kin itu. Namun sebelum Mato pergi membawa Agnes, Mato pun melakukan ini kepada Kaplan yang masih sadarkan diri tapi tidak berdaya. Yang dimana saya bisa konfirmasikan, Kaplan mengenal Mato ini tapi kita belum bisa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Karena ini adalah scene penutup episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Dan jika sudah, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Master Reddington, selamat